Tujuan dan fungsi BK di TK dan SD. Tujuan BK di TK dan SD yaitu membantu anak untuk lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya, membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya, membantu anak mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Fungsi BK di TK dan SD. Menurut Prayitno menyebutkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling di sekolah adalah yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Prinsip BK di TK dan SD. Yang pertama, sasaran layanan, artinya bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, baik yang kaya maupun yang miskin. Yang kedua, permasalahan individu, artinya bimbingan-bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan disesuaikan dengan latar budaya dan pemahaman masalah. Yang ketiga, program layanan, yaitu pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan program tersebut harus menyeluruh, fleksibel, dan perlu adanya evaluasi. Tujuan dan pelaksanaan, artinya yang menjadi tujuan yang diharapkan setelah siswa atau individu mendapat layanan bimbingan dan konseling, diharapkan individu dapat mandiri dan dapat mengendalikan diri Dalam pelaksanaan program tersebut harus dilakukan oleh ahli dan perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait serta perlu adanya pengembangan program. Berikut asas-asas BK di TK dan SD. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh orang ketahui. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan relaan peserta didik atau konseli mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang perlu baginya. Yang ketiga, asas kegiatan, yaitu menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Yang keempat, asas kekinian, yaitu menghendaki objek agar Yang keempat, asas kekinian, yaitu menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Yang kelima, asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya
selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Langsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan program tersebut harus menyeluruh, fleksibel, dan perlu adanya evaluasi. Tujuan dan pelaksanaan artinya yang menjadi tujuan yang diharapkan setelah siswa atau individu mendapat layanan bimbingan dan konseling. Diharapkan individu dapat mandiri dan dapat mengendalikan diri Dalam pelaksanaan program tersebut harus dilakukan oleh ahli dan perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait serta perlu adanya pengembangan program. Berikut asas-asas BK di TK dan SD. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh orang ketahui. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan relaan peserta didik atau konseli mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang perlu baginya. Yang ketiga, asas kegiatan, yaitu menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Yang keempat, asas kekinian, yaitu menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Yang kelima, asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.